Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu dipimpin doa. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Ariska, Hadir, Bu. Afina, Hadir, Bu. Abdi Farezi, Hadir, Bu. Dika Ahmad Zamzami. Hadir, Bu. Baik, berarti semuanya hadir semua ya. Anak-anak, sebelum kita masuk ke kegiatan yang akan kita pelajari pada hari ini, kita tepuk semangat terlebih dahulu yuk. Yuk. Kalian ikuti ibu ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Tepuk semangat. 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 Nah, anak-anak sudah semangat kan? Sudah, Bu. Baik, kita akan masuk pada kegiatan yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi, pada kali ini kita akan membahas apa itu benda, apa satuan panjang benda tersebut, dan kita akan berlatih pola irama sederhana dengan menggunakan tepuk tangan. Tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui penjelasan guru dan membaca teks, siswa dapat menjelaskan serta mengetahui perbedaan benda dan bukan benda dengan tepat. Yang kedua, melalui penjelasan dan video yang ditayangkan guru, siswa dapat menjelaskan apa itu satuan panjang pada alat ukur dengan tepat. Yang ketiga, melalui penjelasan guru dan latihan, siswa dapat membentuk pola berirama sederhana menggunakan tepuk tangan dengan tepat. Baik anak-anak, di sini ibu mau bertanya nih. Anak-anak, ada yang tahu apa itu benda? Manusia, kursi tumbuhan. Nah, benar sekali, itu adalah suatu benda. Nah, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Contohnya seperti yang tadi anak-anak sebutkan. Kemudian, untuk menambah pengetahuan kalian, Ibu ingin kalian membaca buku teks halaman 2. Silakan dibaca terlebih dahulu anak-anak. Sudah membacanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Adakah yang ingin menyampaikan informasi apa yang terdapat dalam teks bacaan tersebut? Ada, Bu. Baik, silakan Mbak Ariska. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Baik, ada lagi yang ingin menyampaikan? Saya, Bu. Silakan Mbak Afina. Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Baik, ada lagi yang ingin menyampaikan? Saya, Bu. Baik, silakan Mas Abdi. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Nah, pintar sekali. Ada lagi? Ada, Bu. Nah, silakan Mas Dika. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Baik, anak-anak berarti sudah tahu ya cara membedakan benda dan non-benda? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Pintar. Baiklah anak-anak, di sini Ibu mempunyai sebuah kotak. Papan kotak. Papan ini namanya kotak benda dan bukan benda. Ibu mempunyai beberapa gambar yang akan ditempelkan pada kotak benda dan bukan benda. Nanti Ibu akan menunjukkan gambar tersebut ke kalian.
kalian menyebutkan gambar tersebut merupakan benda atau bukan benda ya. Ini merupakan benda atau bukan anak-anak? Bukan, Bu. Bukan benda berarti ditempelkan di Bukan sini, benda. bukan benda. Kemudian yang kedua, ini ember merupakan benda atau bukan anak-anak? Benda, Bu. Nah, ember merupakan benda berarti ditempelkan di benda. Kemudian yang ketiga, ibu mempunyai gambar suara. Suara merupakan benda atau bukan anak-anak? Bukan benda, Bu. Pintar sekali. Nah, berarti ditempelkan di bukan benda. Yang keempat, ibu punya gambar meteran. Meteran merupakan benda atau bukan? Benda, Bu. Meteran merupakan benda, ditempelkan di benda. Kemudian gambar yang kelima, ada gambar cahaya lampu. Cahaya lampu merupakan benda atau bukan anak-anak? Bukan, Bu. Nah, pintar sekali. Cahaya lampu merupakan bukan benda. Gambar yang keenam, ada gambar hewan. Hewan merupakan benda atau bukan anak-anak? Benda, Bu. Benda atau bukan? Bukan, Bu. Benda atau bukan? Benda. Hewan merupakan benda atau bukan? Bukan, Bu. Bukan, Bu. Hewan merupakan benda. Hewan merupakan benda ya anak-anak. Hewan, tumbuhan merupakan benda. Nah, yang terakhir, ibu ada gambar. Ini gambar apa anak-anak? Gendang. Nah, betul sekali. Ini gambar gendang. Gendang merupakan benda atau bukan? Benda, Bu. Nah, pintar sekali. Gendang merupakan benda. Nah, gambar ini adalah contoh gambar yang merupakan benda dan bukan benda. Yang benda contohnya adalah gambar ember, gambar meteran, kemudian gambar hewan, ada hewan kelinci, dan yang terakhir ada gambar gendang. Kemudian yang bukan benda, contohnya seperti api unggun, kemudian ada suara, dan yang terakhir ada cahaya lampu. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Baik, jika sudah paham, kita lanjut pada materi yang berikutnya. Nah, anak-anak, sekarang ibu mau bertanya tentang gambar ini. Ini merupakan gambar apa anak-anak? Meteran, Bu. Nah, betul sekali, ini merupakan gambar meteran. Nah, meteran ini digunakan untuk mengukur. Nah, selain meteran, benda yang digunakan untuk mengukur ada apa saja anak-anak? Penggaris. Betul sekali, penggaris digunakan untuk mengukur. Jadi, penggaris ini digunakan untuk mengukur suatu benda. Nah, di dalam penggaris ini ada satuan panjang. Nah, satuan panjang yang terdapat dalam penggaris ini satuan apa anak-anak? Sentimeter, Bu. Nah, betul sekali, satuan sentimeter. Penggaris ini digunakan untuk mengukur suatu benda yang ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Contohnya seperti mengukur pensil anak-anak. Nah, ibu mempunyai sebuah pensil. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya mengukur pensil menggunakan penggaris ini. Cara mengukur pensil menggunakan penggaris yaitu pada ujung pensil kita letakkan penggaris titik 0.
titik 0. Nah, kemudian kita lihat ujung pensil yang lainnya di sini menyentuh angka berapa anak-anak? 13, Bu. Nah, benar, di sini menyentuh angka 13, berarti panjang pensil tersebut berapa sentimeter anak-anak? 13 cm, Bu. Nah, betul sekali, panjang pensil tersebut adalah 13 cm. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memutarkan video langkah-langkah mengukur pensil menggunakan penggaris. Anak-anak simak baik-baik ya video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menggunakan alat ukur untuk mengukur suatu benda. Alat ukur yang kita gunakan kali ini adalah penggaris. Kalian semua pasti punya penggaris kan di rumah? Oke, mari kita praktikkan bagaimana cara mengukur pensil menggunakan penggaris. Pertama, kita letakkan terlebih dahulu ujung pensil di angka 0. Nah, setelah itu kita perhatikan bagian ujung pensil menunjukkan ke angka berapa. Pada gambar ini menunjukkan angka 12, benar sekali. Maka panjang pensil ini adalah 12 cm. Lalu, bagaimana jika penggaris kita tidak dimulai dari angka 0? Pertama, kita letakkan pensil kita terlebih dahulu. Misalnya dimulai dari angka 5. Kemudian, kita perhatikan ya, berarti bagian ujung pensil ada di angka 5. Kemudian kita perhatikan lagi bagian ujung satunya berada pada angka berapa. Pada penggaris ini menunjukkan angka 17. Maka berapa panjang pensil tersebut? Yaitu 17 dikurangi 5. Berapa 17 dikurangi 5? 12 cm. Sama bukan antara pengukuran yang pertama dengan pengukuran yang kedua? Bagaimana anak-anak? Tentu kalian sudah paham ya cara mengukur pensil menggunakan penggaris. Baiklah anak-anak, untuk memperjelas materi tadi, Ibu minta kalian mengerjakan tugas pada buku siswa halaman 3. Ya, Bu. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Nah, jika sudah, silakan dikumpulkan di meja depan. Ya, Bu. Anak-anak, Ibu mau bertanya nih, ini merupakan gambar apa? Gendang, Bu. Gambar gendang, betul sekali. Nah, gendang merupakan alat musik ritmis. Alat musik ritmis yaitu alat musik yang tidak mempunyai nada, tetapi alat musik tersebut bisa digunakan untuk bermain musik. Iya, Bu. Selain gendang, ada yang anak-anak ketahui tidak tentang alat musik ritmis? Ada, Bu. Contohnya seperti apa? Rebana dan simbal, Bu. Nah, bagus sekali. Rebana dan simbal juga merupakan contoh alat musik ritmis. Nah, sekarang Ibu akan mengajarkan pola irama sederhana menggunakan tepuk tangan. Bisa diikuti ya anak-anak? Iya, Bu. Nah, untuk pola yang pertama namanya pola kuat. Seperti ini. Nah, itu namanya pola kuat. Bisa diikuti anak-anak? Bisa, Bu. Seperti ini. Yang kedua namanya pola irama sedang. Seperti ini. Dua jari ditepuk. Nah, itu namanya pola sedang. Yang ketiga namanya pola irama lemah. Satu jari dan satu jari ditepuk. 1, 2, 3. Nah, seperti itu anak-anak. Mari kita buat pola irama bersama-sama. Pola yang pertama, 1, 1, 1. 1, 2, 3. Ulangi ya. 1, 2, 3. Pola yang kedua,
Berarti tepukannya 2 kali ya anak-anak. Ya. 1, 2, 3. Ulangi. 1, 2, 3. Nah, untuk pola yang ketiga, 3 kali tepukannya ya. 1, 2, 3. Ulangi 1 kali lagi. Nah, seperti itu anak-anak. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Sudah, Bu. Baiklah, jika kalian sudah paham, ada yang ingin ditanyakan tentang musik ritmis? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada, kita hari ini sudah belajar apa saja anak-anak? Yang pertama tentang benda dan bukan benda. Yang kedua tentang Meteran. iya, betul, meteran atau penggaris. Nah, meteran dan penggaris merupakan alat untuk mengukur suatu benda. Kemudian yang ketiga, kita sudah belajar apa anak-anak? Pola irama tepuk tangan. Betul sekali. Yang ketiga, kita sudah belajar pola irama menggunakan tepuk tangan. Mari kita menyimpulkan pembelajaran pada kali ini. Kesimpulannya yaitu tadi kita sudah belajar apa anak-anak? Meteran. Ya, meteran. Kemudian Gendang. benda, dan satunya bukan dan benda. bukan benda, betul. Dan satunya pola Pola irama tepuk tangan. Nah, tadi kita sudah belajar perbedaan benda dan bukan benda. Contoh benda yaitu di sini ada ember, ada meteran, ada hewan, dan gendang. Kemudian yang bukan benda, di sini contohnya ada api unggun, kemudian ada suara, dan ada cahaya lampu. Kemudian untuk satuan panjang yang terdapat pada penggaris, yaitu satuan panjang apa? Sentimeter. Betul sekali, satuan panjang sentimeter. Nah, yang terakhir kita tadi sudah belajar pola irama sederhana menggunakan tepuk tangan. Anak-anak, Ibu mempunyai pekerjaan rumah buat kalian. Kalian mengerjakan buku siswa halaman 6 sampai 7. Nanti jangan lupa dikumpulkan ya. Ya, Bu. Anak-anak, jangan lupa kalian harus tetap jaga kesehatan dan harus tetap semangat. Sebelum pulang, kita membaca doa terlebih dahulu ya anak-anak. Ya, Bu. Silakan Mbak Ariska dipimpin doa. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you. Bye-bye.